Wabarakatuh. Kita kedatangan dari Pariaman, dari Padang ya? Kerja di Pariaman. Kerja di Pariaman. Atas nama Ibu siapa Bu? Amina. Profesi Bu? Profesi patologi klinik laboratorium, dokter laboratorium. Ya, dokter laboratorium. Nah, ini saya mau bertanya Bu mengenai Kolpro. Menurut Ibu sejauh ini apa manfaat Kolpro bagi kesehatan bagi manusia? Kolpro ini Pak Firman sebenarnya kan dia produk susu ya. Ya. Bedanya dengan susu biasa, ini dia adalah kolostrum. Kolostrum Ya. ini diambil dari kolostrum satu zaman. Ya. Nah, kolostrum itu kan kita tahu kandungannya dengan dibandingkan dengan susu biasa, susu yang setelah kolostrum keluar cairan yang biasa dari ASI sapi itu, Ya. nah itu akan mengandung ingredient atau zat nutrisi yang beberapa kali besar dengan yang punya susu biasa. Ya. Nah, kemudian contohnya tuh yang proteinnya, Pak. Proteinnya kalau susu yang lain dibanding kolpo ini mungkin 3 kali sampai 5 kali kandungannya. Kemudian yang nggak kalah pentingnya di dalam kolpo, di dalam kolostrum itu kan istilahnya generiknya kolostrum tuh Pak Firman. Ya. Mereknya dia yang kolpo, PT Renat bikin kolpo. Gitu Ya. kan. Di dalam kolostrum itu ada epithelial growth factor, insulin growth factor, growth factor secara umum, kemudian imunoglobulin, gamma Ya. globulin. Nah itu kerjanya di tingkat sel. Ya. Nah jadi kalau ada kerusakan sel, nah ini yang berperan. Kalau insulin growth factor itu kan di hepat, di sel beta pankreas. Berarti pada orang-orang yang diabetes itu bagus diberikan insulin growth factor yang ada di dalam kolpo ini. Gitu. Nah kalau untuk orang yang sehat boleh memakai kolpo ini. Ya. Nah misalnya targetnya untuk menambah massa otot, boleh-boleh aja. Tetapi mungkin memakainya jauh lebih banyak. Kalau orang-orang yang tidak untuk menambah massa otot mungkin cukup dosis 2 kali sehari. Tapi kalau untuk orang yang menambah massa otot perlu lebih banyak dan lebih frekuensinya lebih sering gitu. Oh ya. Kalau untuk ibu hamil bisa Bu ya? Sejauh ini kalau saya lihat dari komposisi untuk ibu hamil boleh, nggak ada kontraindikasi kok untuk ibu hamil. Gitu. Oh iya Bu. Cuman mungkin ada beberapa catatan atau not yang perlu kita berikan ke pasien yang hipersensitif Pak. Jadi kan semua kita ini kan individu kan beda-beda responnya. Ya. Jadi kalau untuk golongan yang hypersensitif, nah itu perlu kita bilang bisa jadi nanti habis minum koplo ini mereka diare. Oh iya. Nah itu perlu kewaspadaan. Ya. Mungkin dimulai dari dosis yang rendah dulu gitu. Oh iya Bu. Nah,